Padahal bukan ini ide gue lah. Lah, terus apa ya, Ge? Gue tuh tadi mau ngajakin sholat biar si Kona ada keajaiban. Lah, Oon lu, kenapa nggak ngomong? Ya abis lu langsung nyerobot tadi. Halo Yot. Maaf Tante Molly, tolong liatin dong. TV di kamar Peot udah dimatiin belum ya? Peot lagi di luar soalnya, tadi takut lupa. Oh iya ya Yot. Astagfirullah. Tolong. Rungkat. Kat. Ada maling Kat. Tolong. Ada maling Kat. Siapa lu, ha? Sini lu maju satu-satu. Waduh, nak, mati kita nak. Gimana ini, Dot? Lu pikir lu takut, ha? Di balik ketangguhan fisik dan aksi brutal yang akhirnya meledak di dalam kamar tidur, peot yang sempit itu, malam ini sebenarnya dimulai dengan sebuah pergolakan batin yang sangat menegangkan. Bagi sang penjaga rumah, Molly awalnya ragu dan takut menghadapi dua penyusup itu saat pertama kali melangkah masuk melewati daun pintu kayu setelah menerima instruksi telepon dari peot untuk mematikan lampu. Jantungnya berdegup kencang, tak karuan ketika pandangan matanya yang belum terbiasa dengan kegelapan menangkap siluet dua sosok asing bertopeng sarung yang berdiri kaku menanti di dekat sudut lemari jati peninggalan Belanda tersebut. Sebagai seorang yang bertugas menjaga ketenteraman di dalam istana mewah sang miliarder baru, Molly belum pernah sama sekali berhadapan dengan situasi darurat perampokan nyata di tengah malam buta seperti ini. Padahal jika dilihat dari sudut pandang fisik, badan Molly lebih besar dari mereka berdua dengan postur yang jauh lebih tinggi, tegap, serta lingkar lengan yang sangat kekar berotot. Namun gertakan mendadak di dalam ruang yang remang-remang itu sempat membuat ukuran tubuhnya yang raksasa seolah tidak ada artinya, terhalang oleh rasa panik yang menyerang urat sarafnya pada detik-detik pertama. Rasa takut Molly kian membubung tinggi ketika melihat salah satu penyusup yang sebenarnya adalah Kona mulai memasang kuda-kuda rendah dengan gerakan tangan yang terlihat sangat mencurigakan. Di balik keremangan cahaya, sinar matanya yang menyembul dari balik robekan kain sarung penutup muka terlihat begitu tajam, membuat Molly sempat mengira bahwa dirinya sedang dikepung oleh sindikat penjahat profesional lintas kampung yang sangat sadis. Di dalam keheningan kamar yang mencekam itu, Molly bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu laksana tabuhan jenderang perang, kontras dengan perawakannya yang sebenarnya sangat mengintimidasi lawan. Dot yang berdiri beberapa langkah di belakang, Kona juga ikut menambah atmosfer horor di dalam ruangan tersebut dengan terus mengeluarkan suara geraman rendah buatan demi memperkuat efek gertakan sandiwara mereka dari gardu tadi siang. Taktik psikologis yang dilakukan oleh dua pahlawan gardu bertubuh lebih ramping itu ternyata sempat berhasil membuat nyali Molly ciut setengah mati pada awal laga di dalam rumah kolonial ini. Molly memundurkan langkah kakinya yang besar perlahan hingga punggungnya menyentuh permukaan pintu, bersiap-siap untuk meledakkan teriakan histeris, memanggil bantuan jika salah satu dari mereka nekat maju menyerang. Namun ketakutan yang mendalam itu perlahan-lahan mulai berubah wujud menjadi insting pertahanan diri yang luar biasa kuat ketika ruang geraknya untuk melarikan diri terasa semakin menyempit. Molly menyadari bahwa memiliki kelebihan fisik di mana badan Molly lebih besar dari mereka berdua harusnya menjadi modal utama untuk menghancurkan nyali kedua maling amatir ini. Rasa tanggung jawab yang besar sebagai benteng pertahanan terakhir di rumah besar ini perlahan mulai mengikis kabut keraguan yang sempat melumpuhkan otot-otot kekarnya sejak awal panggilan telepon tadi. Ketegangan mencapai titik puncaknya saat Kona mencoba melangkah maju satu tapak demi mempersempit jarak. Sebuah gerakan provokatif yang seketika memicu tombol darurat di dalam otak Molly untuk meledak tanpa bisa ditahan lagi. Rasa takut yang tadinya melumpuhkan mental Molly kini bertransformasi menjadi gelombang adrenalin maut yang membakar seluruh energi di lengan raksasanya dan kedua kakinya yang kokoh. Daripada mati konyol sebagai pecundang bertubuh bongsor yang terpojok di sudut kamar tidurnya sendiri, Molly memilih untuk menggunakan keunggulan berat badannya dalam sebuah aksi nekat yang sangat agresif. Dengan satu teriakan melengking yang sengaja dikeluarkan untuk mengusir sisa-sisa rasa gemetar di dadanya, Molly langsung meluncurkan pukulan pembuka memanfaatkan jangkauan tangannya yang jauh lebih panjang.
hantaman kepalan tangan kekarnya yang mendarat telak tanpa sengaja pada rahang, Kona menjadi titik balik krusial yang merubah total jalannya sejarah pertempuran malam itu. Begitu mendengar jeritan kesakitan yang sangat manusiawi dari mulut sang ninja sarung, Molly seketika sadar bahwa dua penyusup di depannya ini memiliki ketahanan fisik yang jauh di bawah ukuran tubuh raksasanya. Kenyataan bahwa serangannya berhasil membuat lawan jomplang langsung membangkitkan rasa percaya diri Molly yang sempat terkubur dalam-dalam di awal pergulatan tadi. Keraguan yang sempat menyiksanya selama beberapa menit berharga kini menguap sepenuhnya ke udara, digantikan oleh amukan badai bela diri dadakan yang sangat brutal memanfaatkan postur tubuhnya yang dominan untuk menghimpit Dot dan Kona. Molly tidak lagi memikirkan taktik, melainkan murni menggunakan kekuatan tulang dan otot besarnya untuk menumbangkan dua sosok yang telah lancang merusak ketenangan malamnya. Narasi mencatat bahwa awal mula pergulatan yang dipenuhi rasa ragu dari pihak Molly justru menjadi jebakan psikologis yang sangat mematikan bagi nasib akhir anak-anak geng 4G. Dot dan Kona yang mengira target mereka bisa ditundukkan hanya dengan gertakan harus membayar mahal kelengahan mereka saat menyadari bahwa badan Molly lebih besar dari mereka berdua kini bergerak laksana bulldozer yang mengamuk tanpa ampun. Pertarungan 2 lawan 1 yang awalnya ditakuti kini justru bertransformasi menjadi panggung pembuktian hegemoninya sebagai penguasa fisik sejati di bawah atap bangunan kuno peninggalan Belanda tersebut.